Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kullah fatiras samawati wal ard anta waliyyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa iktaba badal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna zalal. Allahumma aftah alaina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzamah wa syarrafah wa karramah. Allahumma inni atabarru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa bi sanadil muttasil lil musannif rahimahullah taala qaddasa asrarahu wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain wa bi 'ulumikum amin. Ila an qala wa an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, atau yang atasnya dulu tuh. Dzirwatul jabal, dzirwah. Hadis kemarin ada lanjutannya tuh, syarahnya dari Imam Nawawi. Dzirwah a'lahu, puncak. Dzirwah itu artinya a'lahu. Dzirwatul jabal a'lahu. Wa hiya bi kasri dzalil mu'jamati wa dhammiha. Bisa dibaca dzirwah, bisa dibaca dzurwah. A'lahu maksudnya puncak gunung. Di gunung puncaknya itu namanya dzirwah. Wal qurqur, apa arti qurqur? Bi dhammil qafaini. Qaf dua qafnya dibaca dhammah. Qurqur. Nau'un minas sufun. Ya, sejenis kapal atau sejenis perahu. Was-sa'id huna al-ardul barizah. As-sa'id artinya bumi atau tanah yang tinggi, ya panggung. Mungkin kayak gini kan legok begitu. Nih agak ini dari coba. Siapa namanya? Ikdam. Geser ke sini biar kelihatan manusia-manusia bersinar wajahnya. Geser ke sini. Nah, iya. Keganggu gak? Enggak. Lagi. Nah, orang-orang ganteng kan enggak biar kelihatan. Lagi. Nah, tuh Fadlan ganteng banget. Pakai kacamatanya Fadlan, pakai kacamata yang murah belinya 10.000, yang mahal belinya 2 juta belinya. Pakai pecinya Fadlan, nggak bawa, la haula wala quwwata illa billah. Pakai nggak apa-apa pakai kacamata yang, tapi yang bagus, jangan yang murahan ya. Pakai kacamata nggak nih, serius, pakai kacamata jangan yang murah, karena kalau yang murah kan bahannya bukan bahan khusus kacamata. Dia kalau kena sinar matahari dia bukan melindungin mata, justru merusak mata. Nanti warna yang ente lihat beda, terbiasnya tuh beda. Keseringan pakai kacamata yang murahan ya, biru itu kan dicat minimal yang 300.000, 200.000. Jadi dia ngelindungin beneran dari sinar UV, ultraviolet. Kalau plastik kacamata buat ini jangan dipakai. Kalau buat gaya-gaya nggak apa-apa, buat foto. Kalau buat sinar matahari nggak bagus. Dia justru nanti malah memperkuat cahaya matahari, malahan rusak matanya. Makanya ada kacamata 1 juta, 2 juta itu apa bedanya sih? Sama aja, beda lah. Jenisnya aja beda. Jenisnya kan banyak. Ada yang lensa kaca fotokromik, ada apa lagi? Blue chromik, ada anti radiasi, anti Blu-ray. Ada yang jenis apa? Yang bagus tuh Essilor.
Mahal itu ininya, lensa Essilor itu mahal, dari safir bisa 2 juta. Lensanya doang, belum kacamata. Iya, Fadlan. Beli kacamata yang bagusan, jangan yang jelek banyak. Sayangin mata ente, nggak ada spare partnya. Was-sa'id huna, apa artinya sa'id? Al-ardul barizah, bumi yang tinggi. Ya, maksudnya kayak panggung, mungkin kayak legok gitu. Jadi manusianya di sekeliling atasnya, itu kita di atas, nanti itu yang kemarin pemuda di bawah bikin pertunjukan. Wal ukhdud asyuquq fil ardi kan nahri shaghir. Ukhdud artinya itu syuquq. Syuquq tuh relung-relung, kayak lorong-lorong gitu mungkin. Gang senggol. Gang sempit fil ardi yang ada di bumi, di tanah maksudnya. Kan nahri seperti sungai, as-shaghir yang kecil. Jadi ya berkelok-kelok gitu. Jadi diisi sama kayu bakar semua tuh ukhdudnya. Begitu kira-kira. Wa udrim uqid. Udrim artinya uqid, dinyalakan. Wan kafaat ay inqalabat. Artinya terbalik. Inkafaat inqalabat, terbalik. Perahunya itu terbalik. Wa taqa'asat tawaqqafat wajabunat. Taqa'asat tawaqqafat, berhenti, wajabunat, takut. Ya, maksudnya mundur, ngeri gitu. Taqa'asat artinya ngeri. Takut. Wa an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawabin faqalat lam a'rifka faqala innama as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Muttafaqun alaihi wa fi riwayat li Muslimin tabki ala sabiyyin laha. Wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannata rawahu al-Imam al-Bukhari. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. وعن سيدنا أنس, dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, marra, suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra, melewati bimra'atin, lewat di hadapan seorang perempuan tabki yang sedang menangis, inda qabrin, di suatu kuburan. Perempuan nengokin yang menangis, nengokin anaknya, anaknya meninggal masih kecil, sobiyin lah. Maka namanya perempuan kehilangan anak bagaimana rasanya juga. Ini nggak tahu rasanya gimana, jangan sampai ngerasain. Biasanya anak kehilangan orang tua, tapi kan kematian nggak kena umur, dia meninggal anaknya. Tabki inda qabrin, menangis di pinggir kuburan. Ini menangis di sisi kuburan. Faqala, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbiri, takutlah kamu kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Coba kalau di sini ada syarahnya enggak? Qala fi Fathul Bari lam aqif ala ismil mar'a wala ala ismi sahibil qabr wa fi riwayat Muslim yakhbar bi annahu waladaha wa sarraha bi katsir an Abdul Razzaq fa qala qad usibat bi waladiha ittaqillaha wa fi riwayat fi mustakhraj wa ya ummah ya amatallah ittaqillah qala qad azhar anna kana fi bukaiha qadra zaid min nawh wa li hadha amara bit taqwa qala fi Fathul Bari wa yu'ayyidu anna fi mursal Yahya bin Abi Katsir ibn Abi Kusayr
Kuthayyir atau Abi Katsir. Al-madhkur fa sami'a minha ma yakrahu fa waqafa 'alaiha wa qala Thayyibi qawluhu ittaqillah tawti'atun liqawli wasbiri ka'annahu qala laha khafi ghadabillah in lam tasbiri wasbiri ma yabdal. Jadi disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dalam syarah ini Dalilul Falihin dikatakan sebab bisa jadi ini perempuan nangis berlebihan. Makanya perempuan enggak dianjurkan untuk ziarah kubur. Karena hatinya mudah tersentuh biasanya. Kalau laki-laki biasa aja, sedih tapi malu nangis kadang-kadang. Laki-laki malu nangis dia. Kalau perempuan ya nangis emang udah hobi kali ya. Bukan hobi sih apa ya, bawaannya gitu. Bawaannya emang nangis aja. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Karena perempuan lagi kehilangan anaknya, nangis. Nah, karena nangisnya berlebihan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang lewat mengatakan apa? Ittaqillah, takutlah kamu. Enggak boleh nangis begitu. Maksudnya begitu. Kalau nangis ya biasa aja. Kan apa namanya? Berarti kan menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau nangis sampai gak karu-karuan, sampai nepok-nepok pala. Begitu, ente belum pernah lihat orang nangis sampai begitu. Bahkan ada kerjaannya. Zaman dahulu itu ada kerjaannya. Namanya kerjaannya tuh nuwah. Orang yang kerjaannya nangis. Jadi kalau ada orang ada yang meninggal, itu dipanggil tuh para nuwah atau ya nuwah gitu pokoknya sejenis orang. Tolong dong, ini saudara saya meninggal, tolong kamu nangis ntar saya bayar. Ada kerjaannya. Jadi kerjaan, jadi job baru. Kasih duit nanti, nangis yang paling kencang dikasih duit. Jadi pura-pura doang, wah, gitu, ditepok-tepok mukanya, pok, dirobek-robek begini, wah, nggak karu-karuan pokoknya. Itu gak ada kerjaannya. Niyahah namanya, niyahah itu kerjaan niyahah. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena seakan-akan kayak nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap udah makanya ngaji. Anggap udah bukan punya kita. Nggak ada yang kita miliki di dunia ini. Orang tua punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya anak punya Allah. Kita punya saudara punya Allah. Kita punya badan punya Allah semua. Ada yang kehilangan kesehatan, ya sedih boleh, tapi udah punya Allah. Allah pengen ambil kapanpun. Kita punya kesehatan, punya mata, punya anggota tubuh. Ada orang misalnya kehilangan tangannya, naudzubillah, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kehilangan tangannya, ya udah, mau gimana? Emang udah takdir misalnya karena kecelakaan atau apa musibah. Udah Allah yang milikin. Enggak usah sedih. Gimana besok, gimana gini, gimana ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Punya orang tua, punya anak, punya istri, punya suami, itu punya pasangan, punya Allah. Meninggal, wah nanti gimana saya hidup, gak gimana-gimana. Sabar. Nah ini mungkin karena berlebihan, sampai nepok-nepok kayak gak real tuh. Kalau begitu tuh orang nggak ngaji atau nggak punya ilmu, gila biasanya. Dia nggak kuat dengan tekanan batin, mental health gitu zaman sekarang namanya. Kena mental dia, kehilangan orang tua atau kehilangan anaknya. Dia nggak ada ilmu agama, gila. Ini bukan punya sih. Di rumahnya, Anda punya tetangga ya punya tetangga sih. Punya tetangga orang tukang layangan. Sering bercanda, ada masih kecil beli layangan di situ, beli benang gelasan, ya kan kayak ente nggak ngerasain kali ya, ente main HP mulu sih. Pernah main layangan nggak? Pernah. Nah, iya. Ente beli layangan, ntar dicoret-coret layangannya, gambar apa. Suatu hari meninggal ibunya orangnya udah tua, di 10 tahun di atas Anda tuh 20 tahun bahkan. Duluannya masih umur 7-10 tahun, dia udah 25-20. Ya udah remaja lah gitu. Karena meninggal ibunya, minta doa ke rumahnya. Mana bapaknya kiai, datang ke rumah Pak Kiai, tolong ibu saya meninggal. Ya udah. Enggak, pertama sakit ibunya, Pak Kiai tolong ibu saya sakit, minta air. Ya didoain, udah baca selesai.
nih minumin, ya Pak Kiai. Besok minta lagi, Pak Kiai tolong ibu saya sakit ini. Ya udah baca. Selalu begitu hampir setiap hari. Nggak lama ibunya meninggal. Nggak terima dia. Kenapa ibunya meninggal? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bapaknya disalahin. Bapaknya disalahin. Pak Kiai, ibu saya kenapa meninggal? Ya emang udah ajalnya. Idza jaa ajalu yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu. Enggak bisa diundur. Emang siapa yang ngatur meninggal? Emang ente yang ngatur meninggal? Ada on off-nya di sini. Tek, on off-nya. Enggak. Akhirnya meninggal, enggak terima. Karena bapaknya yang doain. Doainnya salah Pak ya? Datang lagi, ibu saya meninggal. Ya udah sabar ini, minta air. Minta air buat apa? Biar saya kasih air. Besok datang lagi. Wah, nggak karu-karuan, akhirnya stres. Ngamuk, di rumahnya ngamuk. Bapaknya didorong sampai jatuh. Padahal udah didoain. Namanya manusia, nggak ada ilmu agamanya. Akhirnya ada bapaknya datang. Om aneh, encingannya galak banget tuh, kalau ngomong tuh 5 rumah kedengeran dari sini tuh 1, 2, 3, 4 rumah keempat itu kalau ngomong ada tamu tuh sampai sini kedengeran. Wah kalau ketawa tuh galak banget encingannya. Dimarahin, kenapa nih? Kenapa abang gua lu jorogin? Ini tuh ibu saya meninggal. Ya udah sabar, udah begitu terus nangis nggak karu-karuan, datang ke rumahnya setiap hari, besoknya gila, nggak kuat. Sebab nggak ada ilmu nggak tahu, selalu dipendam di ini di itu, nggak ada pelarian, nggak ada jalan keluar, makhrajnya nggak ada, ya gila udah, nggak tahu sekarang di mana. Itu pas masih itu aneh mondar mandir lagi nggak pakai baju, compang camping, ketawa sendiri. Kalau orang gila kemasukan setan biasanya, masukan jin, karena jiwanya kosong dimasukin. Nah itu dia. Sebab nggak ada ilmu agamanya. Iya, itu yang penting ilmu agama. Jangan sampai kita kecewa dengan takdir Allah Subhanahu. Mau ngapain kecewa? Ditinggal sama pacar, stres bunuh diri. Dia mau ngapain? Emang bukan jodoh kita. Mau dijagain sampai dimasukin kerangkeng gitu, nggak boleh kemana-mana. Emang bukan jodoh mah nggak bakal sampai. Kalau kata Imam Abdullah Al-Haddad itu yang baca tuh ratibnya, alladzi li ghairik la yasil ilaik, sesuatu yang bukan punya kamu nggak akan sampai ke kamu. Walladzi qusim la hasilun ladaik, sesuatu yang udah jadi takdir kamu nggak usahain nyampe ke kamu. Iya. Sesuatu yang bukan punya kamu nih, usahain mati-matian, keluarin duit miliaran demi mendapatkan sesuatu yang bukan punya kamu. Udah ditulis di Lauhul Mahfuz bukan punya kamu, nggak bakal dapet. Alladzi li ghairika, sesuatu yang bukan punya kamu, la yasil ilaik, nggak bakal sampai ke kamu. Walladzi qusimlak, walladzi yang kusima laka, memang sudah bagian kamu, hasilun ladaik, akan hasil, akan ada di hadapan kamu walaupun kamu nggak usaha. Paling gampang ngomongin tentang jodoh, yang paling gampang banget, contohnya banyak. Orang pacaran 9 tahun, 10 tahun, udah viral duluan gak jadi, nikahnya sama orang lain. Mau ngapain? Komitmen nggak ada. Komitmen tanpa akad tuh nggak ada. Makanya jangan pacaran, kecewa doang yang ada. Yang masih muda nih, SMP, SMA, jangan pacaran, sakit hatinya ente yang rugi. La haula wala quwata illa billah. Alladzi li ghairi, bukan punya kamu. Yang mau dijagain, mau di besi, ada trackernya, atau tracker, dipasangin chip tracker atau GPS, mau kemana aja dia tahu. Kamu lagi ngapain, lagi apa namanya tuh, protektif banget, posesif, ya. Lagi apa, ngapain, kok belum tidur ini. Emang bukan takdir kamu, nggak bakal jadi Allah aja udah. Minta yang terbaik, jangan sebutin nama.
Ya Allah, gini-gini pengen sama dia. Nanti nggak tahu buruknya dia, ya ente tahu cuma baiknya doang. Paham tuh? Di sini emang gak ada yang pacaran ya, orang soleh semua di sini. Orang soleh semua di sini, santri-santrinya soleh, dapat istri yang solehah, cantik, penurut, iya, baik hati, omongannya halus, gak pernah marah-marah. Anaknya banyak nanti, amin. Yang perempuan dapat suami ganteng, kaya raya, tajir, penyayang, perhatian, umurnya panjang, setia. Yang paling penting setia itu. Kaya raya, ganteng, pinter, alim, mau kawinnya 4. Kawinnya maunya 4. Kita mau bazir, duit saya kebanyakan, ngapain ya? Ya udah kawin aja lagi. Iya, udah jangan sebutin nama si Anu, alah si Anu. Bismillah. Kalau emang dia bukan jodoh saya, usahain mau berapa tahun, mau doa mau gimana, nggak bakal datang dia. Ini kenapa dari kematian jadi pernikahan ya? Yaqulullah, mana tadi? Ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah, wasbiri, dan sabar. Jangan ngamuk. Faqalat, dan dia berkata, perempuannya berkata, ilaika anni. Jangan deket-deket gitu. Karena dia lagi saking sedihnya, beliau nih, perempuannya lagi sedih banget. Ilaika anni. Jangan deket-deket, saya lagi pokoknya gitu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu nih enggak tahu apa yang saya rasain. Begitu. Kamu enggak tahu apa yang saya rasain. Kamu belum pernah merasakan musibah seperti musibah yang saya rasakan. Padahal baginda Nabi SAW, anaknya semuanya kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah siapa yang meninggal? Abdullah, Ibrahim, meninggal semua. Qasim, Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, semua radhiyallahu anhum ajma'in meninggal. Sisa satu, Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai innaka lam tusabi musibatika, kamu belum pernah ngerasain apa yang saya rasain. Saya udah, banyakan saya yang meninggal. Walam ta'rifhu, perempuan ini enggak sadar karena lagi nangis, enggak sadar yang diajak ngomong siapa. Faqila laha, maka dikatakan, innahun nabi, sesungguhnya itu tadi yang kamu ajak ngobrol, yang kamu usir barusan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi, maka langsung setelah itu beranjak menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu wawabin, tidak menemukan penjaga, langsung nyelonong gitu. Langsung nyelonong. Kalau enggak ada penjaganya, nah itu dia. Falam tajid indahu bawabin, maksudnya tidak menemukan penjaga. Dikira Nabi itu kayak raja kali ya. Dikira Nabi itu kayak raja, ada penjaganya. Ternyata nggak ada. Ya udah langsung aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya nggak tahu tadi engkau yang ngomong, yang negor saya. Nggak sadar, saya lagi dirundung duka yang begitu dalam. Faqala, maka beliau menjawab, innamas sabru inda sadmatil ula. Nah itu dia. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ada di goncangan pertama. Sodemah itu artinya itu guncangan pertama. Jadi hentakan pertama itu sabar di situ kelihatannya, bukan nanti. Paham? Maksudnya gimana? Iya, ketika anaknya meninggal misalnya, di situ diujinya tuh kesabaran di situ, bukan besok, bukan nanti ketika udah di enggak. Jadi
Di mana kita melihat kesabaran seseorang? Di awal musibah datang. Apa yang dia lakukan? Kalau dia ngamuk, nggak jelas, nggak karu-karuan, maka berarti dia nggak sabar berarti. Tapi kalau udah 2 hari, ya udah bukan sabar lagi, emang mau gimana? Namanya dunia kan berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia itu kami putarkan, nggak akan sedih terus. Innamas sabru, sesungguhnya sabar hanya ada inda sadmatil ula, ketika goncangan pertama. Kehilangan anaknya langsung tergoncang, justru sabar di situ. Kayak di film-film gitu kan. Aduh, kata, gimana dok anak saya dok, gimana dok suami saya dok? Mohon maaf ibu, wah gitu. Kami pihak kedokteran sudah berusaha semaksimal mungkin, namun aduh maaf ibu saya tidak bisa mengucapkannya. Gimana dok? Anak ibu tidak bisa saya selamatkan. Jangkleng, pingsan langsung ibunya. Iya. Sabar itu ada di goncangan pertama ketika diucapkan si fulan meninggal, si fulan kecelakaan, si fulan kena musibah atau rumahnya kebakaran, naudzubillah. Di situ justru sabar. Wah, saya nggak terima misalnya. Justru di situ sabar. Kalau habis itu udah nggak dianggap sabar, emang udah. Nah, itu maksud dari kalimat innamas sabru 'inda sadmatil ula. Wallahu a'lam. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, tabaki ala sabiyyin laha. Perempuan ini menangis sebab anaknya meninggal, anak kecil. Sobi itu anak setahun 2 tahun lah, itu namanya sobi. 3 tahun. Nanti naik lagi namanya gulam. Gulam tuh dari 10 tahun ke atas tuh gulam. Udah 20 tahun namanya fata. Fata namanya apa? Pemuda. Naik lagi murahiq atau murahiq dulu. Sobi apa terus tadi apa namanya? Gulam, kemudian murahiq, kemudian fata. Ane nggak tahu urutannya, lupa aneh. Murahiq tuh 16 17 sampai 20 tahun. Fata itu ntar dia udah jadi pemuda, udah gagah, udah ganteng, udah bisa. Walad itu umum kayaknya. Ane nggak tahu, lupa, rada-rada lupa. Sobi. Tapi kadang-kadang yang masih kecil disebut gulam juga. Yang gede disebut walad, yang gede atau disebut fata. Tapi biasanya fata itu pemuda 25 tahun. Ya udah ganteng lah gitu. Udah bisa mencari jati dirinya, saya ini siapa ya. Kalau yang masih ente itu namanya murahiq, masih belasan tahun, masih SMP. Wa an Sayyidina Abi Hurairah, sahabat Sayyidina Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, mali 'abdil mu'min, tidaklah untuk seorang hambaku yang beriman, indi, di sisiku, jazaun, sebuah ganjaran, sebuah pahala, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, apabila aku cabut kekasihnya daripada penduduk dunia. Sofi itu dari kalimat sofa. Sofa artinya bersih, suci. Maksudnya yang tulus, teman ente yang tulus, sahabat atau orang tua atau kekasih, suami, istri, pasangan, itu namanya sofi. Yang kasih sayangnya tulus, kagak ada udang di balik semen, udang di balik batu. Itu namanya sofiyun. Ada namanya Khalil, Sofi, Habib. Sofiyahu min ahli dunia, kekasihnya dari penduduk dunia. Tsumma ihtasabahu, setelah dicabut nyawanya dia ihtasab artinya mencari pahala. Ya, sabar maksudnya. Ya Allah, sabar, saya kehilangan pasangan saya kehilangan kekasih saya, orang tua saya, nenek saya, adik saya, saudara saya. Illal jannah, tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali surga. Susah lagi sabar. Kalau bukan orang-orang yang di dalam paham ilmu agama, susah sabar. Dia nggak tahu apa itu sabar. Alhamdulillah kita masuk pesantren,
Diajarin sabar, diajarin ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kehilangan apa, itu milik Allah udah. Bukan rezeki, itu gampangnya. Tapi kalau orang-orang yang nggak belajar ilmu agama, ya sulit. Gimana? Nggak terima dia. Tuntut, nyari nyari pelakunya misalnya. Segala macam dicari, pokoknya harus. Kembalikan nyawa anak saya, kembalikan nyawa suami. Nggak bisa, mau gimana? Emang udah takdir. Maka diajarkan sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam sabar. Ente ngelihat temen ente suruh sabar. Ayo kita sholat jamaah bareng-bareng, ayo kita ngaji. Nggak mau ayo sabar. Masuk pesantren, ngaji sabar gitu. Ente nggak mau capek, sabar. Hadapi ini pengajian misalnya, hadapi ini sekolah belajar. Sabar itu namanya. Sabar dalam menuntut ilmu. Sebentar doang kok belajar. Lagi cuma duduk doang. Cuma dengerin gurunya ngoceh. Sama nulis, ketinggalan emang diperhatiin sama gurunya mana bisa periksa. Kalau enggak diomelin. Udah pada gede, yang menyatet-nyatet ya enggak. Tapi pada nyatet sih alhamdulillah. Sabar, sholat, sabar, ngaji, sabar, main bola sabar. Mau main bola hujan, sabar, kita harus main bola, tetap main bola. Sabar menghadapi hujan. Bisa dia sabar ya. Ini yang perempuan mau main bola nggak jadi cowok mulai main bola. Sabar kata yang perempuan. Dipakai mulu lapangannya. Sekarang nggak ada yang main bola. Nggak tahu kenapa. Kok pada nggak ada yang main bola? Ngapa emang? Bocor bolanya? Apa pada capek? Bosen main bola di atas? Sabar. Bentar lagi Ramadan pulang. Sabar. Lagi pulang lagi ente. Baru kemarin masuk udah pulang lagi. Sabar nanti juga pulang. Wa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin, bahwasanya beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, penyakit taun. Apa nih taun? Daun wabai, penyakit wabak tuh dia bisa menyebar, menular. Mu'diyun yusibul fu'ran atau fi'ran. Mu'di, ada bacanya apa nih mu'di? Ya menular. Yusibul fi'ran, yang menimpa tikus. Wa tanquluhul baraghith ilal insan, kemudian diambil sama kayak serangga-serangga, digigit tikusnya ke darah tikus atau bangkai, nempel di manusia. Virus taun, wabak COVID-19, corona. Mirip gitulah kira-kira. Walaupun COVID nggak tahu, ada yang bilang bohong, ada yang bilang bener, nanti nggak tahu dah. Fa akhbaraha, maka beliau menceritakan annahu kana adzaban, atau innahu apa annahu di situ? Annahu kana adzaban. Sesungguhnya taun adalah azab, yaitu sebuah azab yab'athuhu Allah taala, yang Allah kirimkan ala man yasha, kepada siapapun. Jadi enggak mandang mau orang beriman, mau orang kafir, kena taun pokoknya. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan taun tersebut sebagai kasih sayang. Jadi penyakit itu kasih sayang loh. Penyakit itu adalah kasih sayang. Kita berdosanya kebanyakan, dengan sakit dosanya dihapus. Kita pengen naik derajat, dengan penyakit kita jadi naik kelas. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Dan tidak ada seorang hamba yang terkena ta'un kemudian dia tinggal di tempat tinggalnya, di negerinya, sabiran,
dengan sabar, muhtasiban mencari pahala, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah, dia mengetahui bahwasanya tidak akan menimpa kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sakit, Allah yang kasih sakit, Allah yang kasih pahala. Emang udah Allah yang takdirin. Bukan gara-gara sakit nih, gara-gara makan ini nih, makan itu. Ya benar itu menurut perspektif dokternya. Tapi tetap semuanya yang kasih pahala juga Allah pengen kasih pahala lewat sakit, ya udah sakit. Allah pengen kasih pahala lewat musibah, ya udah kena musibah ini gara-gara si anu nih, gara-gara si anu nih, gara-gara dia nih, gara-gara sesuatu nih, gara-gara telat, gara-gara enggak, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu, dia mengetahui bahwasanya la yusibuh, tidak akan menimpa kepadanya illa ma kataballahu lah, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kesandung itu gara-gara Allah, bukan gara-gara ya, kalimatnya itu sebab emang Allah pengen kasih kita kesandung. Dan di situ ada pahala dengan kesandungnya kita. Kelilipan, tahu kelilipan? Enak gak kelilipan rasanya? Enak banget ya. Padahal cuma satu butir pasir masuk ke mata ente, gimana rasanya? Kagak enak banget. Satu butir pasir gimana masuk 1000 butir? Di situ ada pahala yang ingin Allah berikan lewat pasir, lewat kelilipan mata, masuk ke bulu mata, sampai kucek. Itu ada pahalanya. Muhtasiban, jadi pahala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia mendapatkan pahala orang yang syahid, orang yang berjuang di jalan Allah lewat perang. Karena orang berperang lawan penyakit, lawan musuh. Ini orang perang lawan penyakit, ya sama. Penyakit ta'un. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jangan sampai kita kena sakit ya. Bukan berarti kita cari penyakit, bukan. Ada penyakitnya biar saya dapat pahala, enggak. Kalau bisa sehat, ya kenapa enggak sehat? Atau kalau sakit, ya cari obatnya. Iya. Jangan sakit enggak usah berobat dah. Jangan cari obatnya. Anda pengen ngerasain sakit kan dapat pahala. Ya silakan aja sih. Tapi syariatnya disuruh berobat. Nah, nanti kalau udah berobat kagak sembuh juga, baru di situ udah cari pahala, udah berobat, aneh kemana-mana, tapi belum sembuh. Tapi kalau sakit nggak mau berobat. Kalau orang-orang Arab memang begitu, orang-orang yang saya tahu tuh orang Arab sana, Saudi. Kalau sakit nggak langsung berobat, tapi istighfar dulu, istighfar, taubat, minta ampun, ingat dosa. Jadi minta ampun, barangkali dengan istighfar disembuhkan penyakitnya. Nggak langsung berobat, dirasain dulu sehari 2 hari. Ntar kalau udah 2 hari 3 hari panasnya belum turun, baru berobat. Jadi dirasain dulu, oh begini rasa sakit. Udah 3 hari, nah berobat. Kecuali yang bahaya baru, yang bahaya jangan entar-entaran. Karena kalau jengking bisa trek, biarin dah, sabar. Sehari 2 hari hilang nyawanya, jangan. Kayak mau ini bahaya nih gini-gini, langsung bismillah berangkat. Wa an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza btalaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabar wa 'awwadtuhu minhum al-jannah yuridu 'ainaihi rawahul Imam al-Bukhari wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini banget gitu.